lihat faktor utama penurunan CADEV itu ada dua hal. Ada satu faktor yang membuat CADEV kita nggak bisa naik di tengah tingginya harga komoditas, yaitu karena pada bulan Mei ada beberapa hari yang lumayan dominan di bulan Mei 2022 ini, di mana kita tidak bisa melakukan ekspor produk-produk terkait dengan CPO. Jadinya ekspor ban yang terjadi selama bulan Mei itu membuat prospek untuk cadangan devisa kita dari sisi ekspor impor itu cenderung tertekan. Kita sendiri melihat bahwa prospek neraca perdagangan kita yang akan di-announce minggu depan itu akan cenderung turun dibandingkan bulan April dikarenakan dampak dari policy CPO ini. Tapi di sisi lain, kenapa di tengah adanya sebuah ekspor ban, kita sebenarnya harus mensyukuri bahwa cadangan devisa kita masih kalau turunnya nggak banyak. Penyebab turunnya itu tidak terlalu banyak saya lihat karena di akhir bulan Mei kemarin pemerintah itu sudah melakukan issuance untuk suku global sebesar 3,25 billion US dollar yang jadinya saya lihat ini menjadi hal pendorong sehingga penurunan di bulan Mei ini turunnya itu tidak terlalu dalam. Jadinya kalau saya lihat sebenarnya kondisi sekarang itu bukan kondisi yang tidak diekspektasikan pasar sudah aware dengan kondisi yang ada pada saat ini ya, kira-kira kayak gitu. Baik, artinya larangan CPO di bulan Mei ini sangat signifikan sekali mempengaruhi CADEV kita. Iya, kira-kira saya lihat itu penurunan penurunan ekspor kita dikarenakan oleh CPO yang berujung pada penurunan trade surplus itu ada sekitar 3 miliar dolar di bulan Mei, itu dari dampak dari CPO yang di ban ini. Tapi di sisi lain, ketika ada pengurangan ekspor 3 bilion, itu di square off dengan adanya kenaikan kenaikan issuance dari global sukuk itu yang sehingga kita ada additional dollar supply, itu yang menyebabkan cadangan devisa kita barely changing, tidak banyak berubah di bulan Mei tahun 2022. Hal yang lebih menarik tentunya itu tentang prospek cadangan devisa ke depan. Mengingat bahwa kalau kita lihat itu harga komoditas andalan Indonesia sepertinya sudah berada pada level yang tertinggi. Pertanyaan selanjutnya, apakah akan bertahan atau justru turun? Baik, artinya adanya potensi turunnya harga komoditas secara global ini menjadi salah satu risiko juga yang memungkinkan kalau di bulan depan cadangan devisa kita akan kembali turun. Saya lihatnya resiko untuk penurunan cadangan devisa itu akan lebih terjadi kalau harga minyak itu terus mengalami kenaikan. Yang kita lihat, kalau kita lihat dari harga minyak yang sekarang sudah Brent oil itu $120 per barrel, saat ini itu baru didrive oleh fundamental. Sementara data dari CFTC satu minggu terakhir menunjukkan positioning dari spekulatif trader terhadap oil itu cenderung meningkat dikarenakan prospek perbaikan supply di oil ini cenderung terhambat. Ini adalah faktor risiko yang harus kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kita ceritakan apakah risiko untuk terkait rupiah meningkat, ya dalam beberapa bulan ini karena adanya potensi oil bisa ada jack up ke atas, kita bisa bilang itu lumayan meningkat.